Saya Hafiz, tinggal di perumahan sekitar daerah Sepinggan ya, Balikpapan Selatan. Kalau pengalaman mistis sih yang paling nyata ya selama ini ya itu di perumahan saya sih. Jadi saya itu kejadiannya waktu itu pulang kerja. Saya kerja di daerah BSB ya, jam-jam sekitar jam-jam 2 itu saya nggak ada kepikiran apapun atau apa ya, nggak ada suges abis nonton apa, mungkin abis ngeliat apa, nggak ada. Jadi biasa-biasa aja gitu. Tapi pas sudah masuk jalan pulang, masuk ke perumahan, waktu itu saya naik motor. Jadi di situ ada bukan tanjakan ya, agak sedikit tanjak, baru pohonnya itu rimbun kayak nutup gini pohonnya itu gelap, nggak ada. Memang kalau malam di situ memang nggak ada lampu gitu. Nah di situ nggak tahu saya halusinasi atau gimana, karena saya juga nggak ada pengaruh apapun gitu, jadi nggak ada suges juga. Saya biasa-biasa aja gitu pulang. Itu saya ngeliat nenek-nenek. Anehnya itu nenek-neneknya itu pakai baju kemben macam di Jawa. Baru dia kayak bawa apa macam jamu, nggak tahu di belakang itu. Oh nenek-nenek itu kayak pakai kemben, pakaian Jawa batik gitu, kayak lagi bungkuk sambil nunjuk. Jadi posisinya dia bungkuk gini, nunjuk, tapi bukan ke arah jalanan. Jadi ceritanya nenek-nenek itu di jalanan nih, di pinggir jalan. Kan kalau kita jalan di kiri ya, itu dia di sebelah kanan, tapi agak ke tengah. Dia nunjuk ke salah satu rumah. Jadi istilahnya jalan itu, ini jalan, ini pegunungan gini, bukan pegunungan sih, kayak naik gini. Jadi perumahan itu di atas, klasternya lah ya, klasternya itu di atas, baru di atas rumah. Dia sambil nunjuk gini. Saya itu pertama juga belum lihat dia. Saya lihat dia itu pas sudah sekitar jarak 10 meter, baru saya sadar. Yang saya nggak habis pikir sih, ngapain nenek-nenek sendirian di tengah jalan sambil nunjuk. Dan dia itu nunjuk itu dari saya awal sebelum datang itu dia sudah nunjuk, kayak udah diam aja dia nunjuk gini. Sampai saya ngeliat, saya lewat itu nggak ada rasa takut apa gimana ya, cuman kok ada gitu loh malam-malam gitu. Sampai saya liatin itu, saya lewat tuh pelan-pelan, saya perhatikan. Dia sempat ngejar gitu? Enggak ya, diam. Saya juga takutnya nengok aja sih, cuman alhamdulillah sih enggak. Jadi dia cuma nunjuk, saya pelan-pelan lewat liatin. Saya pikir orang mungkin jalan-jalan malam hilang mungkin kan, tapi nggak masuk akal gitu loh. Maksudnya di zaman seperti ini, di sebuah perumahan ada nenek-nenek pakai kemben malam-malam jam 2, dan itu dia membawa kayak keranjang di belakangnya. Itu betul-betul saya nggak ada suges dari awal. Itu suges apa ya, biasa kan kita kan terbawa suges gitu. Kalau itu betul-betul saya lagi dengerin lagu pakai headset, tiba-tiba ngeliat itu gitu loh. Biasanya saya juga kalau ada kejadian-kejadian kayak gitu cuman mungkin suara atau sekelibet gitu aja lewat apa. Itu betul-betul sampai saya perhatikan, mata saya itu sampai saya kucek-kucek gitu. Saya lihat lagi, betulan memang ada di situ. Sosoknya itu gimana sih? Nenek-nenek. Jadi nenek-nenek bungkuk, sudah mungkin sudah tua banget ya. Nenek-nenek yang sudah sepuh, udah bungkuk gini, pakai kemben, baru sambil nunjuk gini. Rambutnya sudah putih, sudah abu-abu ya. Kalau kejadian itu sih saya pulang nggak ada perasaan apa-apa ya, maksudnya. Tapi besoknya itu, selanjutnya selama semingguan tuh saya kayak kalau keluar rumah itu kayak biasa kan matiin air itu kan, biasa ngisi air tandon. Itu kalau sore saya keluar habis maghrib itu kayak ada yang ngomong, manggil, Mas gitu. Tapi manggilnya itu kayak di samping kuping gitu. Jadi orang ngomongnya itu di samping kuping sini, Mas. Saya langsung refleks dong ya kan, langsung gini. Itu habis maghrib, pas habis maghrib. Itu berapa kali kejadian itu? Itu panggil Mas itu ada mungkin 3 hari berturut-turut gitu. Jadi kayak Mas, tapi
masnya itu dia bukan sekali kayak manggil-manggil, saya cari-cari nggak ada, cuman suaranya itu bukan dari kejauhan, suaranya itu betul-betul kayak ada di samping telinga gitu, jadi kayak ada yang ngomong kerasa gitu, angin suaranya tuh kerasa. Setahu saya sih enggak, perumahan saya tuh biasa-biasa aja ya, enggak ada cerita apapun dari masyarakat itu, ya biasa-biasa aja, makanya saya heran di situ gitu. Kebetulan saya orangnya nggak lebih ke anu aja sih, bukan nggak percaya ya, maksudnya percaya nggak percaya, cuman nggak terlalu memikirkan gitu hal-hal mistis kayak gitu sih. Cuman kebetulan itu apa ya, bingung juga jelasinnya gitu loh. Ada, cuman kita nggak bisa jelasin secara logika, ngapain juga nenek-nenek di tengah jalan jam 2 malam itu di tengah jalan sambil nunjuk. Dan dia pakaiannya itu bukan pakaian nenek-nenek zaman sekarang gitu loh. Nggak ada di perumahan saya itu, nggak ada cerita-cerita urban legend dulu di sini ada ini pernah, nggak ada. Jadi betulan apa ya, percaya nggak percaya sih gitu. Sempat lihat rumah yang dituntut itu, jadi kan rumah itu anu ya, berderet banyak gitu, jadi saya nggak terlalu perhatikan rumah mana gitu, soalnya rumahnya itu kecuali ada rumah satu yang memang menonjol gitu, itu nggak ada sih rumahnya, kan rata-rata perumahan hampir sama semua modelnya ya. Setelah kejadian itu masih ada nggak, masih sosok nenek itu yang masih berkeliaran, ataupun misalnya ketemu ketika pulang di waktu yang sama? Kalau ketemu lagi sih enggak ya, maksudnya cuman saya juga nunggu-nunggu gitu loh. Saya orang ini kan skeptis akan hal apapun gitu kan, apalagi hal-hal yang kayak di luar akal. Saya cenderung memikirkan logikanya gitu, mungkin ada orang ini gitu, tapi saya pikir-pikir ngapain gitu loh di situ. Semua sih untuk orang-orang yang suka pulang malam ya, jam-jam 12 lewat gitu, sebenarnya yang ditakutkan itu kan kagetnya ya. Apalagi kalau perempuan ya pulang malam, bisa kerja pulang malam, itu kan melihat hal-hal kayak gitu bisa juga mungkin lagi bawa sugesti aja mungkin ya, kan capek juga, mungkin halusinasi aja gitu. Jangan terlalu di anu lah, takutnya kan kita kaget malah jatuh, kita yang sakit gitu kan ya. Jadi lebih aware aja sih, lebih waspada aja gitu. Jadi yang perlu ditakutin sebenarnya bukan itu ya. Kalau saya orangnya kan biasa juga pulang malam gitu, jam-jam 12 ke atas, jam 3, kadang jam 2 itu lebih takut begal sih daripada hantu.